Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi dan berita aktual telah kami sajikan dalam tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama yang akan kami sajikan untuk Anda. Puluhan rumah rusak diterjang banjir bandang di Kabupaten Paniai. Eksekusi lahan dan bangunan hotel di kota Jayapura nyaris ricuh. Tiga tenaga kesehatan di Puskesmas Karang Indah Merauke tertular COVID-19. Kakak Lantas memimpin. Warga dibantu polisi dan tentara menyingkirkan lumpur yang memenuhi jalan raya serta drainase. Lumpur itu berasal dari sisa terjangan banjir bandang yang terjadi di Madi, Kabupaten Paniai, Rabu lalu. Bupati Paniai Meki Nawipa didampingi Kapolres dan Dandim meninjau langsung lokasi banjir bandang. Bupati mengatakan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu karena saat banjir terjadi warga masih sempat menyelamatkan diri. Kami sudah turunkan alat berat yang dimana akan kerja untuk normalisasi supaya lumpur-lumpur yang ada untuk mengantisipasi terjadinya gelombang kedua sehingga semua jalur air kita masukkan dalam sungai yang ada. Ini langkah-langkah yang kita sudah kerja dan sampai hari ini melaporkan bahwa ada 30 rumah yang kena dampak termasuk kediaman Bupati di rumah saya. Dan kami mulai bersihkan, kami akan antisipasi. Tadi saya sudah panggil Sekda untuk bagaimana mengatur supaya menolong masyarakat untuk membangun kembali rumah mereka. Dan kami akan juga mengantisipasi untuk bagaimana membantu sembako kepada masyarakat yang terdampak dengan kebun-kebun mereka. Kami akan... Bupati juga berjanji akan membantu pembangunan kembali rumah warga yang rusak. Pemda Paniai mendata sebanyak 30 rumah di Kampung Ugi Butu, Distrik Paniai Timur rusak berat karena diterjang banjir bandang. Banjir bandang itu terjadi pada Rabu lalu disebabkan curah hujan yang tinggi. Sebuah bak penampungan air di belakang RSUD Paniai jebol dan menghantam perumahan warga. Dari Paniai, Igobat Momolin melaporkan. Eksekusi tanah dan bangunan Hotel Mutiara di Kota Raja Jayapura nyaris ricuh. Kedatangan jurusita Pengadilan Negeri Jayapura beserta ratusan polisi mendapat hadangan penghuni hotel. Penghuni hotel bahkan menutup pintu utama hotel sehingga jurusita tak bisa masuk ke dalam halaman hotel. Negosiasi antara jurusita, polisi, dan penghuni hotel berlangsung alot. Ketua pengadilan tidak menggugurkan hak untuk silakan proses jalan. Masih ada upaya, Pak. Dari Cepos saja saya mau bertanya untuk hukum nih. Dari Cepos akan diberikan pemberitahuan berapa kali dari Cepos baru bisa dilelang hasil yang akan dilelang. Tapi setelah diberi pemahaman oleh Kabak Ops Polresta Jayapura Kota, akhirnya puluhan penghuni hotel bersedia mengosongkan seluruh isi perabotan dari dalam hotel. Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura Frederick Padalingan mengatakan pihaknya hanya menjalankan perintah eksekusi, sehingga jika ada penolakan disarankan ditempuh lewat jalur hukum. Kami melakukan eksekusi ini hasil lelang yang nomor itu tadi. Jadi kami mulai turun ini bukan hasil perkara, ini hasil lelang dan lelang itu sah. Itu juga putusan negara. Terus perlawanan yang dilakukan oleh pihak termohon yang sudah dibatalkan kemarin, ditolak kemarin, itu tidak menghalangi eksekusi, baik tingkat banding, tingkat kasasi,
hanya kepuasan untuk para pihak, terutama pihak termohon. Sementara itu Kabak Ops Polresta Jayapura Kompol Nur Salam Saka mengakui perlawanan sempat ada saat jurusita akan membacakan penetapan, namun bisa dicegah oleh polisi. Ya sedikit ya, ada sedikit upaya dari pihak termohon untuk mempertanyakan dasar dan legalitas pelaksanaan eksekusi. Tadi sudah dijelaskan dari pihak pengadilan, dalam hal ini dari jurusita, bahwa pelaksanaan eksekusi ini dasarnya bukan dari satu perkara ya, bukan satu perkara, ini hasil lelang. Jadi putusan itu negara harus memberikan perlindungan dan keadilan kepada pihak yang menang dalam proses lelang. Lahan dan bangunan seluas 1.800 meter persegi itu dilelang oleh KPPN Jayapura karena pemiliknya menunggak pembayaran cicilan kredit bank. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Disegel selama 10 hari, kantor DPRD Merauke akan dibuka paksa oleh Satpol PP. Kepala Satpol PP Merauke, Elias Refra, mengatakan sesuai instruksi Bupati, penyegelan yang dilakukan oleh masyarakat adat mengganggu aktivitas perkantoran sehingga akan dibuka paksa. Namanya dari Belanda dong serahkan ke pemerintah Indonesia kan, jadi itu kan aset-aset itu ke pemerintah. Nah, sekarang kan sudah ada sertifikat dari 98. Nah, berarti ini kan tunggu saja, nanti kita ya urus lagi. Negosiasi lagi, tapi sebenarnya kan sudah ada sertifikat. Kalau memang dari Dewan orang tidak setuju ya silakan ada pengadilan, itu kan bisa di pengadilan kan aman kan. Yang menentukan terakhir kan pengadilan. Siapa yang pengadilan? Nah, itu kan barang adat, jadi kita hormati. Jadi kalau mereka tidak buka karena ini sudah ada perintah untuk dibuka. Kalau memang tidak pasti satu. Rencananya kapan? Di-backup oleh polisi dan tentara juga. Rencananya besok kemudian? Rencananya besok. Besok ya? Hari ini kita nego, besok kita. Satpol PP juga menghimbau dalam menyampaikan aspirasi, harusnya masyarakat adat tidak mengganggu aktivitas perkantoran. Sebelumnya pada 12 Januari lalu, kantor DPRD Merauke disegel oleh masyarakat adat yang mengaku sebagai pemilik hak ulayat tanah DPRD. Mereka menuntut Pemda membayar sisa pelunasan pembayaran tanah adat sebesar 50 miliar rupiah. Akibat penyegelan itu, aktivitas perkantoran dan aktivitas persidangan dewan terhenti. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. KPU Merauke pekan depan akan melaksanakan pleno penetapan bupati terpilih Pilkada serentak tahun 2020. Penetapan bupati terpilih itu setelah KPU Merauke menerima surat dari Mahkamah Konstitusi yang menyatakan tidak ada gugatan paslon pada hasil pleno rekapitulasi penetapan suara Pilkada Merauke. Komisioner KPU Merauke Muhargepse mengatakan pihaknya diberi waktu 5 hari oleh KPU Pusat untuk melaksanakan pleno penetapan bupati terpilih. Di dalam surat tersebut, KPU RI menegaskan bahwa bagi KPU yang ada gugatan di MK, maka wajib hukumnya untuk mempelajari pemberkasan yang ada untuk persiapan persidangan yang akan dilaksanakan. Sedangkan bagi KPU yang tidak masuk dalam gugatan MK, maka mempersiapkan diri untuk menyelenggarakan pleno penetapan bupati dan wakil bupati yang selanjutnya dihitung 5 hari dari tanggal MK memberikan surat kepada KPU RI terkait dengan masalah KPU mana yang digugat dan KPU mana yang tidak digugat. Sehingga masyarakat perlu ketahui bahwa tahapan KPU yang dijalankan ini, penetapan bupati dan wakil bupati itu adalah penetapan yang terakhir. KPU juga meminta pendukung paslon bersabar dan tidak menggelar perayaan secara berlebihan saat pelaksanaan pleno penetapan bupati terpilih nanti.
Pilkada serentak di Merauke diikuti 3 pasangan calon. Pasangan Romanus Beraka, Rituan meraih suara tertinggi dalam pleno rekapitulasi. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua. Tiga tenaga kesehatan di Puskesmas Karangindah Merauke terpapar COVID-19 sejak pekan lalu. 1 dari 3 nakes itu meninggal dunia pada Rabu lalu. Sementara 2 nakes lainnya masih dirawat di rumah sakit dan diisolasi mandiri. Meski tenaga kesehatannya tertular COVID-19, aktivitas pelayanan masyarakat di Puskesmas tetap berjalan seperti biasa. Puskesmas hanya membatasi jumlah warga yang datang berobat sebanyak 20 pasien per hari. Untuk tenaga medis yang kemarin itu meninggal itu Ibu, memang di sini bertugas sudah lama ya? Sejak Puskesmas Karangindah ini dibuka Pak, 2016, Maret 2016. Ada berapa memang yang terpapar reaktif di sini Bu? Yang terpapar reaktif ada 3. 3 ya? Ya. 1 meninggal itu ya Bu? 1 meninggal, yang 2, yang 1 dirawat, 1 karantina mandiri. Sekarang ini ya? Ya, sekarang ini. Bu, apa upaya dari pihak Puskesmas sendiri untuk mengantisipasi hal ini tidak terjadi kembali Bu? Tentunya dengan kita tetap melaksanakan prokes, protokol kesehatan, kemudian kita membatasi pelayanan jumlah orang. Kemudian untuk yang rapid kita arahkan ke Pemda. Kan tiap hari di Pemda ada pelayanan rapid ya. Kalau untuk screening biasa kami tetap layani di sini. Untuk jam bukanya tetap operasionalnya? Tetap Pak. Untuk jam buka tetap jam 8.00. Untuk pelayanan kami batasi sampai 20 pasien aja. Kalau untuk yang pelayanan rapid pelaku perjalanan, kontak erat, kami batasi 15 orang per hari. Selain membatasi jumlah warga, Puskesmas juga membatasi waktu pelayanan yang dimulai dari pukul 8 pagi hingga pukul 12 siang. Puskesmas menerapkan protokol kesehatan secara ketat bagi warga yang datang berobat, mulai dari mencuci tangan, memakai masker, dan diukur suhu tubuhnya. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua. 2 pekan tak bisa menggelar proses belajar mengajar karena jumlah kasus COVID-19 masih tinggi. Siswa SMP Negeri 2 Merauke mengaku senang bisa kembali belajar meski pembelajaran yang diikuti secara daring. Sejumlah sekolah di Merauke mulai menggelar belajar mengajar secara daring sejak pekan ini. Afni, siswi SMP Negeri 2 Merauke, harus mempersiapkan sendiri peralatan pendukung untuk belajar secara daring, mulai dari tripod, ponsel, hingga wajib memakai seragam sekolah. Dirinya berharap pandemi COVID-19 segera berakhir agar proses belajar tatap muka dapat digelar kembali. Tidak sekolah di sekolah ini? Sekitar 1 bulan. 1 bulan ya. Nah sekarang ini lagi belajar apa namanya nih? Mata pelajaran IPS. Daring ya? Ya. Dari sekolah. Hari ini ada berapa mata pelajaran dari sekolah? 1. 1 minggu ada berapa kali kegiatan daring dari sekolah? 6 kali. Jadwalnya untuk setiap hari sudah ada belum? Sudah, cuman lewat HP. Lewat HP. Jadi ibu guru memberitahukan lewat HP ya? Jadwal mata pelajaran setiap hari. Nah kalau sekolah senangnya mana? Sedang daring apa sekarang belajar tatap muka di sekolah? Lebih ke tatap muka karena bisa ketemu sama teman-teman. Cuman sekarang COVID lagi tinggi, jadi kita belajar di rumah. Belajar di rumah? Ya. Saya berharap semoga COVID cepat selesai dan kita bisa sekolah offline kembali. Jumlah kasus COVID-19 yang masih tinggi di Merauke membuat Dinas Pendidikan membatalkan proses belajar mengajar tatap muka yang seharusnya digelar pada awal Januari lalu. Sekolah kembali diminta menggelar proses belajar secara daring, sementara sekolah yang berada di lokasi yang tak ada jaringan internet wajib memberi tugas pada siswanya.
Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Untuk membantu warga yang ada di pedalaman, Pemda Mimika membuka sejumlah rute baru penerbangan perintis atau penerbangan pesawat berbadan kecil. Rute baru penerbangan perintis yaitu dari Mimika menuju ke Kabupaten Paniai, Deyai, dan Dogiai. Tak hanya di dalam Papua saja, penerbangan perintis juga dibuka untuk rute dari Mimika ke Papua Barat, seperti ke Kabupaten Fakfak dan Kaimana. Penerbangan yang disubsidi Pemda itu diharapkan mampu membantu ekonomi warga dalam mendistribusikan hasil pertaniannya ke Mimika. Rute-rute Timika Kaimana, Fakfak ini sebenarnya adalah rute-rute komersial. Namun karena belum ada penerbangan yang melayani rute ini, sehingga perhubungan udara dan juga pemerintah dengan usulan dari pemerintah kabupaten coba men-trigger rute ini supaya bisa menjadi rute komersial. Jadi saya berharap rute perintis untuk Timika Kaimana Fakfak ini hanya 1 tahun saja. Dan ke depan kita berharap pesawat komersial sudah bisa jalan. Ini hanya rute trigger, rute uji coba. Rute Timika Kaimana ini dulu sebenarnya sudah ada, tapi kemudian kita tutup. Kemudian Timika Enarotali dulu sudah ada, kita tutup karena waktu itu terlalu sempat dilayani secara komersial. Tapi kemudian komersial juga tidak jalan baik, jadi sekarang kita buka lagi Timika ini. Itu yang kurang lebih untuk rute perintis. Nah, Timika Asmat ini sebenarnya rute yang harusnya juga komersial, karena dengan adanya perkembangan bandar udara di EWR, akhirnya kita harapkan tahun ini saja rute perintis, tetapi tahun depan kami sudah lakukan rute komersial. Rute baru itu juga akan membantu warga yang ada di pedalaman yang ingin mendapatkan fasilitas kesehatan yang memadai di kota Mimika. Sebelumnya, warga di sejumlah pedalaman harus menempuh perjalanan menggunakan kapal dan kendaraan selama berhari-hari agar bisa sampai di Mimika. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Heri Orun mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wanyambe.